Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas perhitungan return portofolio tapi khusus untuk saham. Minimal pembelian saham adalah satu lot, di mana satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Nah, jadi yang dikatakan return itu bisa berarti untung atau juga rugi. Return terbagi dari 3. Yang pertama, capital gain. Nah, capital gain itu jika harga jual lebih besar daripada harga beli. Atau return yang didapat bisa juga capital loss, di mana harga jual lebih rendah dari harga beli. Satu lagi, return didapat dari dividen. Tapi pada kasus perhitungan portofolio kali ini, kita hanya membahas emiten yang tidak membagikan dividen. Jadi khusus pada capital gain-nya saja. Pada perhitungan portofolio kali ini, kita mengambil 3 emiten. Yang pertama, Astra Grafia, di mana kode emitennya ASGR. Astra Grafia merupakan perusahaan multinasional yang melayani penjualan dan purna jual produk Fuji Xerox. Kemudian, yang kedua, kita mengambil emiten Gajah Tunggal dengan kode emiten GJTL. Gajah Tunggal merupakan salah satu perusahaan pembuat ban di Indonesia. Dan yang terakhir, kita mengambil emiten Kalbe Farma dengan kode emitennya KLBF. Kalbe Farma merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan lainnya. Oke. 3 harga saham emiten pada saat dibeli. Yang pertama, ASGR seharga Rp295, GJTL sebesar Rp560 dan KLBF sebesar Rp990. Nah, ketiga saham emiten tersebut dibeli oleh investor masing-masing sebanyak 50 lot. Kemudian, pada saat investor menjual seluruh saham tersebut, berarti secara keseluruhan ada 150 lot. Harga saham berubah menjadi saham ASGR sekarang pada saat dijual harganya menjadi Rp300, GJTL menjadi Rp670 dan KLBF sebesar Rp1.360. Berikut merupakan salah satu contoh format perhitungan return portofolio. Jadi kita akan bahas dulu porsi saham dan nilai investasi awalnya berapa. Nilai investasi awal itu berarti pada saat saham kita beli. Kemudian baru kita membahas porsi saham dan nilai investasi akhir, yaitu pada saat dijual. Seterusnya baru kita menghitung rate of return per sahamnya berapa, kemudian kontribusi returnnya berapa, dan capital gain secara keseluruhannya berapa. Oke, kita masuk poin pertama, harga beli saham per lembar. Jadi di kolom yang pertama tinggal kita masukkan saja nilai dari harga beli saham. Untuk ASGR 295 dan seterusnya seperti yang tampak pada layar. Kemudian lot kita masukkan sebanyak 50 lot. Nah, jumlah saham lot dikalikan dengan 100 lembar, berarti 100 lembar dikalikan dengan 50 lot. Jadi total jumlah sahamnya sebanyak 5.000 lembar saham. Masing-masing 5.000 lembar saham. Kemudian nilai investasi awal periode. Maksudnya berapa jumlah uang yang kita keluarkan untuk berinvestasi saham pada masing-masing emiten.
Jadi untuk si ASGR, rumusnya harga beli saham dikalikan dengan jumlah saham. Untuk ASGR berarti Rp295 dikalikan 5.000 lembar saham. Total V0 untuk ASGR sebesar Rp1.475.000. Begitu juga untuk GJTL dan KLBF, perhitungannya sama. Sehingga total V0 yaitu V0 ASGR ditambah V0 GJTL dan ditambah V0 KLBF. Jadi semua investasi jenis emitennya dijumlahkan sehingga total V0-nya menjadi Rp9.225.000. Porsi saham dimulai dari ASGR. Untuk ASGR rumusnya V0 ASGR dibagikan dengan total V0. Berarti Rp1.475.000 dibagikan dengan Rp9.225.000. Hasilnya 0,1599 kita kalikan dengan 100% karena biar lebih mudah cara bacanya. Jadi kita persenkan aja semua. Jadi 0,1599 dikali 100% sama dengan 15,99%. Begitu juga untuk GJTL, berarti V0 GJTL dibagi dengan total V0, hasilnya 30,35%. KLBF juga sama, V0 KLBF dibagikan dengan total V0, hasilnya 53,66%. Nah, selesai untuk pembahasan pada saat kita melakukan investasi awal atau pada saat kita melakukan transaksi pembelian saham. Jadi bisa kita lihat yang paling banyak uang kita belanjakan untuk membeli investasi saham yaitu pada saham KLBF. Lebih dari setengah uang yang kita investasikan yaitu sebesar 53,66%. Dan yang paling sedikit jumlah uang yang kita keluarkan untuk ASGR yaitu hanya sebesar 15,99%. Nah, kita lihat sekarang. Diharapkan dari ketiga emiten tersebut bisa menghasilkan gain yang besar. Nah, kenapa pentingnya membeli saham terpecah-pecah nih? Maksudnya kenapa belinya tuh ASGR, GJTL, KLBF, kenapa enggak KLBF aja semua? Kenapa enggak yang 9.225.000 tuh kita beli aja si KLBF aja? Nah, seperti kata pepatah, don't put your eggs in one basket. Gitu kan? Jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang, karena apabila keranjangnya jatuh, maka semua telurnya akan pecah. Gitu juga dalam hal portofolio ini. Jadi kalau misalkan terjadi penurunan harga kedua emiten, diharapkan dapat mengcover satu emiten yang mengalami capital loss. Walaupun harapannya ketiga-tiganya dapat menghasilkan capital gain. Oke. Sekarang kita masuk dalam perhitungan pada saat penjualan. Nah, langsung pindahkan harga jual saham ke dalam kolom harga jual saham per lembar. Ngikutin yang pada soalnya. ASGR berarti Rp300, GJTL 670 dan KLBF sebesar 1.360. Jumlah saham yang dijual, karena seluruh saham emiten yang dijual berarti ya semuanya kita tulis, tinggal dipindahkan aja. 5.000 pada saat dibeli 5.000 lembar, terus jumlah sahamnya ketiga-tiganya sama.
ASGR, GJTL, KLBF, tulis 5.000 lembar. Nah, nilai investasi akhir periode, cara pencariannya pun sama juga seperti yang tadi. Kalau yang tadi dengan harga beli, sekarang kita kalikan dengan harga jualnya. Berarti nilai investasi akhir V1, maaf ya, koreksi, itu bukan V0, tapi V1 sama dengan harga jual saham dikali jumlah saham. Untuk ASGR, V1 ASGR sama dengan 300 dikali 5.000 lembar sama dengan 1.500.000 rupiah. Begitu juga untuk GJTL dan KLBF, berarti harga jual dikali dengan jumlah saham. Sekali lagi ya, saya ingatkan itu bukan V0 tapi V1. Tadi saya salah ngetik ya. V1 ASGR, V1 GJTL sama dengan 670 dikali 5.000 lembar sama dengan 3.350.000 rupiah. Kemudian total V0 berarti penjumlahan keseluruhan V1 ASGR ditambah V1 GJTL ditambah V1 KLBF. Totalnya sebesar 11.650.000 rupiah. Nah, porsi saham rumusnya V1 atau nilai investasi akhir dibagikan dengan total investasi awal periode. Kenapa kita bandingkannya tuh ke nilai investasi awal? Biar nampak nih perbedaannya pada porsi saham sebelum dijual atau porsi saham pada saat dibeli dan porsi saham saat dijual. Terjadi perbedaan nggak? Terjadi penurunan atau peningkatan? Nah, kalau untuk si ASGR, porsi saham pada saat dibeli 15,99%, sedangkan pada saat dijual meningkat jadi 16,26%. Oleh karena itu, pembandingannya itu dibagi dengan total V0. Untuk GJTL, porsi saham juga meningkat menjadi 36,31%. Nah, apakah si KLBF juga ikut meningkat? Coba kalian hitung, berapa sekarang porsi saham KLBF? Ternyata tidak sia-sia membeli saham Kalbe Farma yang banyak, karena pada saat dijual porsi saham meningkat jauh mencapai 73,71%. Betul kan perhitungannya? Sedikit lagi selesai. Tetap semangat, tetap menyimak ya. Nah, sekarang kita masuk rate of return per saham. Nah, rate of return per saham yang diharapkan dari investasi saham yang kita lakukan atau investor lakukan, diharapkan ya bisa persenannya tuh ya besar, paling enggak jangan 0%, apalagi di bawah 0%. Nah, kalaupun cuman 1% ke atas itu sudah bagus, tapi kalau bisa ya di atas 20% lah, biar cuannya itu banyak. Oke, untuk ASGR, jadi untuk menghitung rate of return per saham, kita harus mencari dulu capital gain dari emiten tersebut. Rumusnya harga jual kurang harga beli. Tapi kita hitungnya secara keseluruhan aja, bukan per lembarnya lagi, tapi totalnya. Makanya V1 ASGR dikurang V0 ASGR sebesar Rp25.000. Jadi capital gain untuk ASGR Rp25.000. Dan selanjutnya capital gain
kita bagi dengan V0 si ASGR tersebut. Karena kita hitungnya nih per saham. Jadi ada kata per saham. Kalau per saham berarti dibagikan dengan nilai investasi awal periode si emiten itu sendiri. Oke. Capital gain ASGR dibagi V0 ASGR. Rp25.000 dibagi Rp1.475.000. Hasilnya 0,0169 dikalikan 100% menjadi 1,69%. Nah, jadi perhitungan ini kita bisa memproyeksikan ke depannya tuh kira-kira keuntungannya nggak jauh-jauh dari 1,69%. Jadi kalau misalkan investor mau menginvestasi uangnya sebesar 100.000 untuk si ASGR, berarti kira-kira keuntungannya berapa ya? Berarti 100.000 dikalikan 1,69%. Nah, segitulah kira-kira dia akan mendapat gainnya. Gitu. Lanjut, GJTL capital gain untuk GJTL sebesar Rp550.000 dibagikan dengan V0 GJTL sebesar Rp2.800.000. Nah, menghasilkan 19,64%. Ini jauh melambung dari si ASGR. Jadi kalau dibandingkan antara kinerja saham si ASGR atau GJTL, jauh lebih bagus si GJTL. 1:19%. Selanjutnya, KLBF. Coba kalian hitung berapa rate of return saham KLBF. Rate of return per saham untuk KLBF yaitu sebesar 37,37%. Betul perhitungannya? Lanjut, kontribusi return, yaitu kita mau melihat seberapa banyak masing-masing emiten ini memberikan keuntungan atas capital gain yang ada. Maksudnya gini, di secara keseluruhan capital gain yang nilai investasi akhir dikurang dengan nilai investasi awal periode kan menghasilkan return portofolionya. Nah, kita mau melihat si ASGR nih kontribusi returnnya berapa persen. Si GJTL dari total keuntungan dia mampu menyumbang berapa persen keuntungan. Seperti itu. Nah, perhitungannya kontribusi return untuk si ASGR, rumusnya capital gain ASGR dibagikan dengan total V0 karena sama ya itu tadi kita membandingkan dengan nilai investasi awal periode karena nilai investasi awal periode itulah uang yang dikeluarkan si investor. Nah, kontribusi return untuk ASGR sebesar 0,27%. Sedikit ya. Sedikit sekalipun. Tapi tetap aja untung. Karena di atas 0,27%. Maksudnya gini, lebih baik untung kecil daripada capital loss kan. Tuh. Untuk GJTL kontribusi returnnya sebesar 5,96%. Dan KLBF berapa? Coba kalian yang hitung. Kontribusi return untuk KLBF sebesar 20,05%. Jadi di antara ketiga emiten ini yang paling banyak memberikan keuntungan yaitu si KLBF. Itu. Ini yang sudah selesai.
Jadi total kontribusi returnnya tinggal dijumlahkan aja, kontribusi return si ASGR, si GJTL, dan KLBF totalnya 26,28%. Jadi, nilai investasi awal periode sebesar Rp9.225.000 bisa dikatakan bertumbuh sebanyak 26,28%. Itulah kontribusi returnnya. Jadi kalau misalkan untuk proyeksi, kita bulan depan nih mau beli saham ASGR, GJTL, dan KLBF lagi, tapi uangnya 10 juta misal. Nah, jadi kira-kira keuntungan dikalikan aja dengan 26,28%. Kira-kira keuntungan kalau misalkan 10 juta kita investasi berarti 2.628.000 keuntungan yang akan didapat. Tuh. Nah, ini tinggal terakhir. Jadi V0-nya dipindahkan aja. Total V0 nilainya sama dengan total V0, kemudian V1 juga sama dengan total V1. Capital gain-nya V1 kurang V0 yaitu sebesar 2.425.000. Jadi capital gain secara keseluruhan pada saat kita melakukan investasi pada ketiga saham ini. Jadi return portofolionya sebesar Rp2.425.000 secara persentase sebesar 26,28%. Jadi untuk menghitung keseluruhan kontribusi return dan capital gain-nya, untuk menghitung secara keseluruhan persentase keuntungan bisa dengan menjumlahkan ketiga kontribusi return emiten saham, atau langsung aja V1 kurang V0 dibagikan dengan V0. Kalau misalkan ada perusahaan yang menerbitkan dividen, tinggal kita tambahkan aja dividennya. Jadi persentase capital gain-nya V1 kurang V0 ditambah dividen dibagi dengan V0-nya. Demikian materi perhitungan return portofolio saham. Sekarang silahkan kalian hitung portofolio lainnya yang telah saya upload di Siakat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.